I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Hai. Oke, kembali lagi bersama saya Marieta Suryati. Di sini saya akan membahas dua topik. Topik pertama yaitu pajak penghasilan. Dalam topik pajak penghasilan, saya di sini akan mencari tahu dan kita akan menyelesaikan sebuah soal. Di sini saya sudah memilih satu soal yang sudah saya kerjakan juga, dan di sini saya akan jelaskan ke kalian semua. Oke. Ini adalah soal pertama dari topik pertama. Jika bekerja pada perusahaan asing dengan penghasilan kena pajak sebesar 4.800.000 setahun. Berdasarkan pajak penghasilan, pajak terutang jasa per tahun adalah. Nah, di sini yang dipertanyakan adalah pajak terutang jasa pada per tahunnya. Nah, sebelum kita menyelesaikan gimana sih caranya gitu, kita lihat soalnya. Di sini disebut penghasilan kena pajak. Karena ada kata-kata penghasilan kena pajak, maka kita langsungkan masuk saja kepada PKP-nya yang sebesar 480 juta. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian tarif. Sebelum kita masuk ke bagian tarif, kita harus tahu dulu nih berapa persennya. 5%. 5% itu seharga 50 juta. Kalau 15% itu dari 50 juta sampai 250 juta. Jika 25% yaitu 250 juta sampai 500 juta. Jika persen yang keempat ada 30%, dia itu 500 juta ke atas. Itu persen yang keempat. Nah, di sini kita melihat PKP-nya berapa sih? PKP-nya adalah 4.800.000. Nah, karena kita sudah mengetahui tadi berapa persen dengan harganya juga, kita bisa nentuin 480 juta ini masuk ke persen mana. Ternyata 480 juta ini masuk ke persen 25%. Nah, karena kita sudah mendapatkan berapa persen dari 480 juta, kita masuk ke bagian tarif. Nah, bagian tarif, sebelum kita masuk ke 25%, kita diawali dengan level pertama. Tidak mungkin kita langsung masuk ke level bagian akhir. Jadi, kita melaluilah dulu 5%-nya. 5% berapa tadi? 50 juta. Jadi 5% dikalikan dengan 50 juta, hasilnya adalah 2,500 juta. Kita masuk bagian kedua. 15% berapa? 250. Nah, jadi 250 ini dikurangkan dengan 50 yang ada pada 5% di atas. Jadi 15% dikalikan 200, yang tadi 250% sudah dikurangkan dengan 50%,
maka kita kalikan dengan 15% tersebut. Jadi hasilnya itu 30 juta. Karena kita sudah masuk ke level ke bagian 2, kini kita masuk ke level bagian 3. Level masuk ke bagian 3 itu adalah 25%. 25% berapa? 500. 20% itu karena 500, jadi 500 dikurangkan dengan 480. Karena kita mau cari hasil bagian akhirnya 25%. Jadi 500 dikurangkan dengan 480 juta dan hasilnya adalah 230 juta. Karena kita sudah nemuin 230 jutanya, maka kita masukkan saja 25% dikalikan dengan 230%, maka hasilnya adalah 500 juta. Nah, karena di sini ditanyakan pajak berutang jasa per tahun adalah, maka karena kita mencari per tahunnya, maka dari 5%, 15%, 25% hasilnya kita tambahkan semua. Karena sudah kita tambahkan semua, hasilnya itu adalah 89.500 juta. Itu adalah PPh per tahun. Topik kedua adalah pajak bumi dan bangunan atau yang disebut PBB. Di sini saya juga akan mereview satu soal dari PBB tersebut. Ini dia. Bapak Priyo menempati rumah dengan luas tanah 250 meter dengan nilai jual 400 juta. Luas bangunan 120 dengan nilai jual 600. Nilai jual objek pajak tidak dikena pajak atau disebut NJOP TKP itu sebesar 12 juta, maka hitunglah besarnya PBB yang harus dibayar per tahun. Bagian tarifnya pajak 0,1%. Nah, di sini yang ditanyakan dari PBB itu yang kita harus selesaikan PBB adalah ini. Besarnya PBB yang harus dibayar per tahun. Besarnya PBB yang harus dibayar per tahun. Sebelum kita menyelesaikan, kita tulis dulu NJOP-nya. NJOP, kita lihat tanah dan bangunan. Di sini tertulis tanahnya 250. Dikalikan dengan harga jualnya adalah 400. Bangunannya itu luas sekitar 120 dikalikan dengan harga jual 600. Tanah yang harga nilai jual dikalikan dengan luas 400 dikalikan 250 seharga 100 juta. Bangunan yang 120 dikali 600 dari nilai jual harga itu adalah 72. Di sini kita mencari NJOP bumi dan bangunan. Nah, gimana caranya kita mencari NJOP bumi dan bangunan?
dari hasil tanah dan juga bangunan yang sudah kita kalikan tadi antara luas dan juga nilai jual, kita tambahkan tanah dan bangunan, kita tambahkan, hasilnya adalah 172 juta. Itu adalah NJOP bumi dan bangunan. Nah, karena kita sudah mendapatkan hasilnya, di sini tertulis NJOP TKP, nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebesar 12 juta. Jadi 172 dikurangkan, jadi ini tanda kurung ini dinamakan kurang. Tanda kurung ini dinamakan kurang. Dikurangkan dengan NJOP TKP yang sebesar 12. Nah, jadi ide hasilnya adalah 160 juta. Sampai situ belum berakhir. Kita harus masuk ke PBB. Karena yang dipertanyakan adalah maka hitunglah besarnya PBB. Nah, tarif pajaknya adalah 0,1%. Jadi 0,1% dikalikan dengan NJOP bumi dan bangunan tadi yang sudah dikurangkan, yaitu 160 juta. Hasilnya adalah 160. Jadi PBB yang harus dibayar Bapak Prio sebesar 160.000 per tahunnya.